Gimana jika kita harus terpaksa tidur di Bandara Soekarno-Hatta dan tidak bisa menyewa penginapan karena keterbatasan biaya? Apakah aman? Oke, untuk menjawabnya, di sini gue bakalan cobain langsung untuk tidur di sana. Karena kebetulan penerbangan gue itu besok subuh, jadi daripada harus ribet cari kendaraan besok subuh, mending malamnya tidur di bandara aja. Perjalanan gue mulai dari stasiun Manggarai, bukan stasiun Rawabuaya lagi. Untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta, gue naik KA Bandara. Terdapat beberapa opsi untuk menuju ke bandara, tapi gue saranin kalian buat naik KA Bandara aja. Selain cepat, harganya juga terjangkau. Pukul 19.15 kereta mulai berangkat meninggalkan stasiun Manggarai menuju ke stasiun pemberhentian selanjutnya. Terdapat 6 stasiun pemberhentian KA Bandara ini dimulai dari stasiun Manggarai, kemudian stasiun Beni City, stasiun Duri, Rawabuaya, Batu Ceper, dan yang terakhir berhenti di stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Oh ya, KA Bandara ini on time ya, jadi pastikan kalian datang 15 menit sebelum keberangkatan. Ini dia toilet KA Bandara. Untuk membukanya cukup dorong bagian depan pintu, maka pintu akan terlipat untuk kemudian terbuka. Dan beginilah toilet KA Bandara ini, cukup bersih dan sama seperti toilet pada umumnya. Hanya saja tidak ada kloset, adanya urinoir, sehingga tidak bisa digunakan untuk BAB. Untuk cara menggunakannya, setelah buang air kecil bisa tekan tombol flash ini. Pada kursi penumpang KA Bandara ini terdapat fasilitas USB charging yang tersedia, tapi jangan gunakan untuk mengecas powerbank ya. Untuk kursinya sendiri cukup enak, sama seperti kursi kereta api dengan kelas eksekutif class. Pukul 20.15 kereta sudah sampai di stasiun pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekarang gue udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, lebih tepatnya di Terminal 1. Sebenarnya untuk Terminal 1, 2, dan 3 itu kondisinya sama aja, cuman hanya beda di fasilitas untuk para penumpangnya. Kalau di Terminal 3 itu fasilitas untuk para penumpang yang transit dan bahkan sampai menginap lebih lengkap. Kalau di Terminal 1 ini menurutku cukup terbatas. Memang sih ada penginapan di selasar terminal ini, cuman nanggung aja gitu loh kalau kita harus nginep, karena besok paginya kita udah harus berangkat lagi. Jadi buat kalian yang pemikirannya sama kayak gua, kalian bisa tidur aja di sini. Di mana? Ya, di kursi ini. Tenang aja, nggak usah takut. Seluruh bandara ini aman kok. Banyak petugas juga yang berpatroli rutin. Yang penting kalian tetap waspada aja dan jaga barang bawaan kalian jangan sampai hilang dari pengawasan. Untuk fasilitas toilet tentunya ada. Kalian bisa lihat aja di papan informasi atau bertanya ke petugas posisi toiletnya di mana. Kalau kalian nggak mau tidur di kursi tunggu seperti ini, bisa tidur di musola bandara. Tenang, nggak usah malu karena ada banyak orang yang seperti kalian di sini. Jadi kalian nggak sendirian kok. Pukul 11.00 karena gue udah ngantuk, gue pun memutuskan untuk tidur. Pukul 4.45 azan subuh berkumandang, gue pun bangun untuk menaikkan sholat subuh. Oke, sekarang gue udah sholat subuh dan kesimpulannya kalau kalian harus terpaksa transit di Bandara Soekarno-Hatta dan bermalam di sini, tapi malas untuk menyewa penginapan, nggak perlu khawatir karena setiap bandara itu, apalagi yang terbiasa melayani penerbangan transit, sudah mempertimbangkan itu sehingga biasanya diberikan beberapa fasilitas penunjang untuk menginap. Salah satu contohnya ialah kursi tunggu yang sengaja dibuat memanjang dan tidak diberikan sekat ini. Itu cara pengelola memfasilitasi para penumpang yang harus bermalam di bandara ini. So, menurut kalian gimana? Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Gua Agus pamit, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.